Shalom dan halo semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Tetap di rumah aja untuk mencegah penyebaran virus ini dan stay safe dan stay healthy. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat mengancam integrasi bangsa. Topik tersebut adalah korupsi. Selamat menyaksikan. Korupsi adalah hal yang sering terjadi di Indonesia. Pada masa pandemi ini juga ada beberapa oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk melakukan korupsi. Kasus korupsi yang sedang hangat-hangatnya dibahas di Indonesia pada saat ini adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Julian Batubara. Beliau menggunakan dana yang seharusnya diberikan kepada orang yang terkena dampak pandemi COVID untuk kepentingan pribadinya. Lalu, apa itu korupsi? Dan mengapa korupsi bisa mengancam suatu negara? Apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan, baik bagi diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Korupsi juga dapat diartikan sebagai tindakan yang menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian suatu negara. Lalu apa sih jenis-jenis korupsi? Jenis-jenis korupsi ada banyak, contohnya suap, gratifikasi, penggelapan jabatan, pemerasan, dan berbagai tindakan kecurangan lainnya. Lalu, kenapa sih bisa terjadi korupsi? Korupsi bisa terjadi karena berbagai faktor, misalnya tidak jujur, perilaku yang konsumtif, aspek sosial, aspek politik dan ekonomi, kurangnya akuntabilitas dan transparansi, atau lemahnya pengawasan yang ada pada suatu sistem. Namun, serakah menjadi faktor yang paling besar yang menjadi penyebab dari korupsi. Karena apa? Karena manusia merasa tidak bersyukur dengan apa yang dia punya sekarang dan mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Korupsi juga dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mengapa korupsi merupakan suatu hal yang sangat mengancam? Karena ketika melakukan korupsi, para pelaku tidak memikirkan nilai nasionalisme yang ada pada dalam dirinya. Mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Hal ini jika dibiarkan secara terus-menerus, maka akan menimbulkan perpecahan pada suatu bangsa dan tentunya akan menghasilkan efek domino pada berbagai bidang lainnya. Jika tidak diatasi, maka korupsi akan menyebabkan ketimpangan sosial, meningkatnya kemiskinan, menurunnya investasi, dan berbagai macam hal merugikan lainnya. Oleh karena itu, korupsi akan menjadi suatu hal yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan dari suatu negara. Apa kata Alkitab tentang korupsi? Menurut Keluaran 23 ayat 8 dan Amsal 15 ayat 7, di sini jelas tertulis bahwa Alkitab sangat melarang korupsi. Karena apa? Karena korupsi membuat mata hati kita tertutup oleh dosa, sehingga kita memutarbalikkan segala fakta yang ada dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi? Yang pertama, tidak konsumtif. Yang kedua, berperilaku budaya jujur. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas sistem. Dan yang keempat, menegakkan hukum yang ada setegas-tegasnya dan tidak pandang bulu kepada siapapun. Mencegah korupsi bisa dilakukan secara bersama dan dimulai dari diri sendiri. Mencegah korupsi juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sistem, seperti memberikan pelatihan dan membangun integritas. Sebagai warga negara Indonesia dan pemerintah harus bekerja sama untuk mencegah segala bentuk korupsi yang terjadi di dalam masyarakat. Kita juga harus peka dengan situasi dan kondisi lingkungan di mana kita berada. Hanya di dalam Tuhan saja kita merasakan cukup. Mari cegah dan berantas segala bentuk korupsi. Berani, jujur, dan hebat. Cukup sekian dari saya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. See you.